Hari ini 27 Agustus kita memperingati Santa Monica. Monica, ibu Santo Agustinus dari Hippo, adalah seorang ibu teladan. Iman dan cara hidupnya yang terpuji patut dicontoh oleh ibu-ibu Kristen, terutama mereka yang anaknya tersesat oleh berbagai ajaran dan bujukan dunia yang menyesatkan. Riwayat hidup Monica terpaut erat dengan hidup anaknya Santo Agustinus yang terkenal bandel sejak masa mudanya. Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara, dari sebuah keluarga Kristen yang saleh dan beribadat. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan anaknya Agustinus. Patricius mencemoohkan dan menertawakan usaha keras istrinya mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun semuanya itu ditanggungnya dengan sabar sambil tekun berdoa untuk memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis hidup suaminya. Ketika itu, Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikannya di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun ia sama sekali tidak luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang baginya telah kau curahkan begitu banyak air mata dan doa permohonan, tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat pelipur lara itu tidak dapat menenteramkan batinnya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia, sehingga kemudian ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milano. Di Milano, Monica berkenalan dengan uskup Santo Ambrosius. Akhirnya oleh teladan dan bimbingan Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya.
Hal ini tertulis di dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal perjalanan mereka pulang ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan liku-liku masa lampau dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga, dan akhirnya dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi ibu sudah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hati ibu. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul." Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan nafasku." Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang aku harapkan? Beberapa hari kemudian, Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Allah." Monica akhirnya meninggal di Ostia, Roma. Teladan hidup Santa Monica kepada kita bahwa doa tak kunjung putus, tak dapat tiada akan didengarkan Tuhan.